Oke, biar nanti nggak terlewat ya. Jadi sekalian saja direkam. Izin kenalan dulu Bapak Ibu. Ini sepertinya username-nya atau nama Zoom-nya ini bukan nama asli nih kayaknya. Ada yang pakai nama iPhone, boleh diganti, di rename. Siapa ini iPhone? Sekalian memastikan ya, apakah semua sudah hadir atau belum. Wah, ini Pak Abu Gaza sudah hadir. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang pakai device iPhone, boleh rename. Oh, Bu Fatman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini temennya siapa ya tadi ya? Bu Dana kalau nggak salah. Oh, Mbak Dana atau Bu Dana ini. Kita panggil Kak aja ya, biar soalnya ini nggak tahu ini usianya. Kalau Kak kan aman gitu. Kak Dana, wah. Pak Abu Gaza, monitor. Wah, ini Masya Allah. Couple planner dari Bandung. Prepare, bentar. Ya, boleh Bapak Ibu yang ngajak pasangannya juga ya. Silakan. Boleh diajak. Eh, Tiketingnya satu apa nomor ya, tapi tapi yang join dua orang boleh boleh atau ajak timnya boleh nih, ajak timnya biar rame. Siap siap. Saya izin musola di Isa dulu ya, dan sama istri. Oh iya Pak, siap boleh boleh. Ye, siap. Boleh kenalan dulu dari teman-teman, dari Kak Dana nih. Tadi sempat spill ya di grup ya, belum ya? Tadi yang sudah kenalan itu ya baru beberapa ya. Boleh Kak Dana kenalan dulu, izin jika memungkinkan, boleh open cam. Wah, ini takoyaki, takokoki, Pak Andre sudah hadir juga, Masya Allah. Tambah malam, tambah rame ya. Sepertinya pada malu-malu atau gimana ini? Oke, oke. Siapa nih yang mau kenalan? Mumpung bisa promosi juga loh, nama usaha dan sebagainya, domisili gitu ya. Kalau tadi Kak Dana bawahnya ini ada Chris. Nah, boleh nih, Kak Chris. Kalau memungkinkan bisa open mic, memperkenalkan diri, nama usaha, domisili. Wah, sepertinya, wah ini sudah muncul. Boleh Pak, mic-nya masih mute kayaknya. Iya, Halo Mas, ya siap-siap. Boleh Pak, halo. kenalan dulu, nama, usahanya apa, domisili. Saya Kris dari Batu, Kota Batu Mas. Oh, iya, iya, siap-siap. Usahanya apa Punya Pak? usaha dalam Usahanya? laundry saya. Oh, ya, ya. Yang di grup tadi ya, laundry ya? Kenalkan Iya, ya? laundry, sepatu sama tas. Oh, iya, iya. Laundry, sepatu atau tas. Nama brandnya apa Pak? Fresh Shoes and Care. Wah, mantap, mantap. Salam kenal Mas ya. Salam kenal, boleh Pak, siap-siap. Sudah pernah nyoba ini Pak, iklan ads apapun gitu, Google Ads, Meta Ads? Masih nyoba itu mau ini Facebook sama IG Mas. Kalau Google Ads belum Mas. Belum. Oh ya. Ya. Kalau boleh tahu harapannya ikut materi ini apa Pak? Atau Zoom webinar kali ini? Ini kan lebih memperdalam ke Google Ads-nya, kemudian ya untuk ini untuk promosi dan mengembangkan bisnis Mas. Masya Allah. Siap-siap. Nah, siap sudah banyak sudah pernah baca-baca materi Google Ads kan, cuma masih ingin belajar lagi nanti biar semakin mantap prakteknya. Wah, mantap, mantap. Siap, terima kasih Pak Kris sudah bergabung bersama kami.
di webinar kali ini. Monggo yang lain setelah Pak Kris sambil menunggu Pak Abu Gaza ya. Pak Abu Gaza udah siap? 5 menit lagi, Mas. Wah, 5 menit lagi siap. Berarti harus kenalan lagi ini. Boleh setelah Pak Kris, bawahnya lagi ada Kak Santi. Wah, ini Kak Santi. Ini yang daftarnya detik-detik akhir tadi ya, sore-sore ya. Bagaimana Kak Santi? Wah, kendala juga. Boleh deh, ini yang sudah open cam ini. Ada Pak Wahyu sama Bu Preti. Wah, insya Allah dari Bandung ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, monggo Bu perkenalan diri. Ya, saya dengan Prati Aprian Sari Dewi. Usaha saya di minuman herbal Ultimate Drink bersama suami ya, couple planner. Masya Allah, mantap, mantap. Ini bikin Barat Lembang ya. bikin pengen bawa pasangan juga ini ke webinar ini. Bagi tugas ternyata harus bagi Bagi tugas tugas. kalau misalnya anak-anak ribut kan gitu nggak bisa ya. Jadi oke lah, kita saling ini aja. Ya, ya. Sudah pernah nyoba marketing apa? Google Ads atau Meta Ads, Bu? Mungkin boleh cerita dulu. Kalau Meta Ads udah pernah sih, tapi menggunakan jasa belum terjun Oh, langsung ini ya. Kalau yang Google Ads belum, belum. ya mau coba. Boleh boleh tahu nih kira-kira harapannya ikut webinar malam ini apa nih kira-kira? Mungkin nanti bisa disampaikan ke pematerinya. Ya, ini pingin menambah ini channel distribusi promosi dari Google Ads-nya gitu. Wah, Mm-mm. Masya Allah, mantap, mantap. Siap, siap. Bismillah. Ini Bismillah. ada yang tanya ini, Pak Wahyu YC7 kan? Waduh, Ya, betul. sudah pertemuan Kemarin 9. ke-9 masih tanya ini. Tapi nggak apa-apa lah, itu mungkin pertanyaan basa-basi ya. Aslinya sudah tahu jawabannya ini. Sudah. Yang lain gimana? Kak Santi, terus siapa tadi yang sudah saya panggil? Apakah masih ada kendala untuk open mic dan open cam? Pak Abu Gaza udah ready? Loading, Mas. Loading. Oke, baik, siap. Baik, izin saya spill sedikit ya Bapak Ibu ya tentang apa namanya kegiatan webinar ini. Insya Allah selama 4 minggu ya, Insya Allah selama 4 minggu berturut-turut kami dari komunitas SBC Sukses Berkah Community Chapter Kerjo. Jadi SBC itu ada beberapa chapter, kurang lebih ada 23 lebih ya chapter di berbagai kota di Indonesia. Nah, kebetulan di bulan Desember sampai pertengahan Januari nanti, insya Allah kita eh, akan mengadakan webinar secara beruntun. Gitu. Insya Allah nanti pematerinya ada beberapa, tidak hanya bahas tentang marketing gitu ya, tapi nanti juga akan membahas tentang topik-topik 4 pilar bisnis. Ya, mulai dari marketing, operasional, leadership, SDM gitu ya, sampai juga bahas tentang keuangan. Nah, insya Allah nanti pembicaranya juga akan eh, berbeda gitu ya. Nanti akan kita sampaikan di akhir Zoom ini ya. Atau kalau teman-teman tadi sudah ngisi Google Form-nya, insya Allah yang terdekat sudah muncul ya flyernya. Jadi untuk berikutnya itu tanggal 26 Desember, hari Kamis, dengan pematerinya adalah Ibu Varianawati ya. Nah, siap nanti eh, di akhir mungkin kita akan sedikit cerita tentang kenapa topik itu dipilih gitu kan. Oke, sambil menunggu Pak Abu Gaza, eh, mungkin dari teman-teman ada yang bisa kenalan lagi selain dari Bu Preti tadi sama Pak Kris. Penasaran nih, kira-kira teman-teman hadir di webinar ini kepengen apa sih gitu ya. Nah, itu kan mungkin bisa diceritakan ya. Dan usahanya apa? Mungkin atau sudah ada pernah nyoba
di Google Ads ternyata qadarullah pas sudah dicoba malah boncos misalkan. Nah, itu boleh nih disaringkan dulu ke webinar ini, siapa tahu nanti kita juga punya insight bareng-bareng. Ada yang sudah pernah Bapak Ibu ngiklan di Google Ads? Tadi siapa ya yang tanya ya? Kak Santi kalau nggak salah ya. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan gitu. Gimana kalau produk saya itu bukan produk sendiri Mas gitu ya. Saya lupa ya Kak Santi atau siapa ya tadi ya. Wah, sorry. Mohon maaf ya, soundnya ada. Ya, tadi ada sedikit pertanyaan Bapak Ibu. Gimana kalau produknya ini bukan produk saya sendiri Mas? Apakah memungkinkan dengan strategi Google Ads gitu ya? Ya, kalau sekilas dari apa namanya, apa yang kami amati masih worth it ya, atau masih sangat sangat powerful ketika menggunakan Google Ads. Karena beberapa teman-teman juga kadang produknya yang juga bukan produk sendiri tapi diiklanin lumayan profitnya gitu ya. Atau omsetnya juga lumayan besar gitu. Nah, tadi juga sempat ya saya share di grup bagaimana di luaran sana, Masya Allah, Dungut Santet aja lo ngiklan Bapak Ibu. Dungut Santet aja ngiklan gitu kan. Nah, ini pertanyaan besar ini. Kalau kita sebagai business owner UMKM, kita nggak meramaikan atau istilahnya tidak mengikuti juga tren eh, digital marketing yang sekarang, itu sangat sayang sekali gitu ya. Oke, ini Pak Abu Gaza sudah muncul dengan wajah kelincinya. Sudah siap Pak Abu Gaza? Insya Allah. Oke, biar nggak terlalu malam Pak Abu Gaza. Kita langsung mulai aja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah hadir di webinar kali ini. Mohon izin, perkenalkan, saya Eko Wahyu yang nanti akan menjadi moderator atau host di malam hari ini. Dadaan juga, tapi insya Allah semoga tidak mengurangi kekhusyuan ya, kekhidmatan kita untuk mengikuti materi webinar pada malam hari ini. Insya Allah nanti untuk pemateri kita di webinar perdana ini adalah Pak Abu Gaza. Dia adalah seorang praktisi digital marketing. Sering juga ngisi beberapa webinar di beberapa tempat, termasuk juga offline. Saya juga pernah apa ya istilahnya satu forum dengan beliau di Zoom Google Ads, dan beliau juga seorang business owner di Rumah Plakat. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan kenalan sendiri ya. Saya hanya mempersilahkan saja gitu kan. Insya Allah nanti kita bagi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi, dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Cuma sesi tanya jawab ini di akhir ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, monggo ditulis dulu gitu ya. Nanti kalau sudah waktunya sesi pertanyaan bisa disampaikan seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung persilakan saja untuk Pak Abu Gaza. Boleh Pak menyampaikan materinya? Ini kami jadikan co-host ya. Siap. Oke, monggo Pak Abu Gaza, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara, sudah jelas? Aman Pak, jelas. Aman, alhamdulillah. Lanjut ya. Eh, layarnya kelihatan? Aman, kelihatan Pak. Iya, kelihatan ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, bilangnya itu ya. Atau itu bahasa orang belum kenal, orang jomblo gitu ya. Kalau di kita dunia bisnis, para pengusaha UMKM, tak kenal maka tak closing gitu ya. Ini peserta ada berapa Pak Eko, boleh tahu? 6.000 Pak. Ini ngeceknya gimana ya? 12.000 ini Pak. Oh, 12.000, alhamdulillah, luar biasa. Oke, dari 12.000 ini harapannya kita komunikasi santai, sersan, dan dua arah ya. Paling tidak saya ngomong sendiri gitu ya. Oke, ini perkenalkan nama saya Mas Munib Abu Gaza gitu ya.
Nama lengkapnya sebenarnya Abdul Munib Fatullah gitu ya. Cuman lagi membranding diri dengan nama Abu Gaza. Apalagi kita tahu ini lagi trending topik 1 tahun terakhir, saudara-saudara kita di Gaza sedang berjuang untuk mempertahankan negaranya dan Masjid Aqsa kaum muslim ya dunia. Kita doakan semoga para mujahidahnya, warga-warganya dapat mempertahankan hingga akhir hayat. Oke, Abu Gaza di sini nama pena tadi diambil dari nama anak saya, anak pertama namanya Gaza, jadi Mas Abu Gaza, Mas Munib Abu Gaza. Jadi bapaknya Gaza gitu ya. Mungkin ada yang sudah kenal di sini beberapa, semoga tidak bosan gitu ya. Di memperkenalkan bolak-balik. Terus tadi sudah sipil juga sama Pak Eko, terima kasih ya. Berarti saya praktisi Google Earth dari 2019. Wah ini saya agak malu sebenarnya, malah kelihatan apa istilahnya. Dari dulu kok masih praktisi terus gitu ya. Terus internet marketer, web expert, database expert, praktisi Sirka, layar di Balikpapan. Balikpapan itu Kaltim Bapak Ibu ya, bukan belakang pintu, belakang rumah sakit. SD sampai SMA itu saya di Kalimantan, baru menginjakan kaki di Jawa ketika kuliah, sampai detik ini saya di Jawa gitu ya. Dan istri alhamdulillah baru 1, anak baru 2, dan domisili di Pare, Kediri, Kampung Inggris. Ada yang dari Pare Kediri? Aktifkan chatnya di mana? Aktifkan chatnya. Chat. Oh di sini. Nah, silahkan di chat ya. Tadi sudah sempat diperkenalkan, maksudnya beberapa. Cuman yang tadi saya ingat cuma laundry aja sih tadi. Pas lagi on pertama kali. Tadi ada yang laundry, terus apa aja silahkan di chat di sini. Mungkin kita langsung bedah kasus ya. Harapannya sih langsung praktek ya. Tapi moga lah kita lihat sambil jalannya waktu aja. Oke, monggo silahkan di chat nama sama usahanya dan domisilinya. Mungkin kita bisa bedah untuk langsung praktek di sini untuk tadi ada yang bilang Bu siapa tadi menambah distribusi ya. Ini BRM banget ya, SBC banget itu. Oke, ini kontak saya ada di bawah sini. Silahkan mau komunikasi terkait curhat-curhat digital marketing ataupun berbisnis, monggo lah di luar itu juga boleh. Oke, ini sampai jam berapa ya kira-kira Mas Eko? Masih on nggak Mas Eko? Sampai jam Masih 10, masih 11 atau sampai maksudnya sampai jam sampai berapa maksudnya? puas sih, sampai puas, sampai puas. Lewat ya. Ya, bismillah. Oke, ini kita masuk materi, tapi sebelum materi saya izinkan untuk bercerita dulu untuk mengisahkan yang sangat-sangat menginspirasi saya dan tidak akan bosannya akan saya sampaikan kembali ke orang yang sudah pernah mendengarnya gitu ya. Jadi di sini ada sebuah kisah murid bertanya pada gurunya. Kalau lagu itu apa ya? Ada bertanya pada bapak, anak ya, anak. Ada anak bertanya pada bapaknya. Kalau ini bukan. Ada murid bertanya pada gurunya. Ini kisah real sahabat kita Imam Malik ya. Meskipun nanti saya sempat ada yang sepil bahwa ada kisah ini bisa salah gitu ya. Maksudnya namanya bisa salah atau enggak nanti saya perlu tegur. Sepengetahuan saya ini kisahnya sang Burunda Imam Malik ya. Jadi di sini temanya adalah apa hukum membebaskan budak gitu ya. Apa sih yang kita menarik dari murid dan guru tersebut? Yaitu di mana ketika murid ini mengikuti kajian rutin gurunya atau gurundanya itu mungkin seperti OEC tadi ya yang lagi menempuh OEC dalam setahun digembleng tiap kota gitu ya. Itu pekan pertama atau pertemuan pertama murid ini langsung mengajukan pertanyaan. Wahai gurunda, apa hukum membebaskan budak ya? Nah, yang uniknya di sini guru tersebut tidak langsung menjawab. Dia masih menampung pertanyaan tersebut. Kemudian pekan selanjutnya atau kalau di OEC bulan berikutnya nanya lagi murid tersebut, wahai gurunda apa hukum membebaskan budak? Dan lagi-lagi sang gurunda itu nggak langsung jawab apa hukum membebaskan budak. Terus
pekan ketiga, keempat, dan kelima tetap sang murid istiqomah hadir di kajian gurundanya dan selalu bertanya, wahai gurunda, saya yang bertanya pekan sebelumnya gitu ya. Dan pertanyaan saya masih sama, yaitu apa hukum membebaskan budak gitu ya. Dan lagi-lagi gurunda tetap belum menjawab hingga pekan ke 4 kali 3, 12, kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, itu akhirnya guru itu menjawab. Setelah sekian lamanya, akhirnya guru menjawab, hukum membebaskan budak adalah A, B, C, sehingga Z. Gitu. Terus muncul pertanyaan di benak murid tersebut, wahai gurunda, saya sudah bertanya hingga 3 bulan yang lalu, atau 12 pekan yang lalu. Kenapa gurunda baru menjawab pekan ini gitu ya. Jadi gurunda tersebut akhirnya menambahkan penjelasannya bahwa ketika ditanya awal kali, bukannya dia tidak bisa menjawab, namun yang unik sini adalah ketika pertama kali dapat pertanyaan, dia langsung mengumpulkan uang, menabung uang untuk membeli budak, karena budak zaman itu harus dibeli. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 3 bulan, dia mengumpulkan uang tersebut dan membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, setelah membebaskannya baru dia untuk menjawab ke murid tersebut, apa hukum membebaskan budak. Dari kisah tersebut akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa tagline yang menarik. Jadi apa yang saya katakan sudah saya kerjakan, dan apa yang saya kerjakan akan saya katakan. Dan itu yang relate banget dengan saya yang di profil di awal tadi ya, bahwa saya itu praktisi Google Ads, saya itu praktisi website gitu ya. Jadi saya belum apa ya, belum akan mengatakan kepada nyebutnya apa ya, bapak, ibu-ibu, mas-mas ya. Kalau saya belum mengerjakannya. Jadi saya benar-benar sudah mengerjakan dan mempraktekkan, dan saat ini saya diminta oleh Pak Eko untuk dan komunikasi BC meneruskan kembali kepada rekan-rekan semuanya gitu ya. Dan jika ada yang salah kata mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah gitu ya. Oke, ini biografi saya singkat. Saya insya Allah dari awal sebenarnya udah banyak ya. Cuman untuk konteks digital atau online saya diawali dengan Ainan Vision ya. Dulu saya juga sempat buka usaha pulsa server ya. Terus juga CCTV, terus game online, game maksudnya warnet, war game salah. Itu juga sempat buka. Cuman yang saya angkat sini dari Vision-nya karena emang itu ada partner sirkah saya gitu ya. Kemudian akhirnya saya banting setir karena di produk Vision itu produk impor dari Cina. Ketika kita sudah banter marketingnya, ternyata produknya tidak bisa ngikutin kebutuhan market waktu itu. Karena impor dari Cina itu butuh waktu 2-3 bulan baru datang. Dan kita nggak tahu stok. Waktu itu saya kulak di PGS waktu itu. Jadi barang PGS saya online kan waktu itu. Terus 2009 akhirnya pindah ke plakat karena partner sirkah saya di situ orang Tulungagung, dan yang mungkin baru tahu bahwa Tulungagung itu gudangnya bukan gudang ya, gunungnya malah. Gunungnya marmer. Nah, dan marmer salah satu bahan untuk membuat plakat gitu ya. Oke, karena tadi saya di-spill Pak Eko gitu ya. Pak, waktunya sampai jam sekian nah, gitu ya. Mungkin lebih banyak interaksi aja daripada teori gitu ya. Oke, next. 2019 sampai sekarang ini branding saya rumah plakat seperti ini. Kemudian 2018 saya mendapat amanah untuk mesin. Maksudnya rumah plakat ini kan harus punya pakai 2 mesin. Nah, karena mesin satu laser, kedua print, nah akhirnya saya dapat mesin laser pertama kali akhirnya buka unit baru namanya RP Laser. Ya. Jadi R-nya dari rumah, P-nya plakat. Ya. Kemudian rebranding rumah plakat dari logonya yang kayak ada rumahnya gini gitu. Sekarang logo bulat ada tanda merah dan P gitu ya. Nah, dan ini kota-kota yang namanya ada Surabaya, Malang, Tulungagung, Kecil Blitar, dan seterusnya. Meskipun ada beberapa kota yang sudah tumbang karena emang membuat cabang tuh gampang dan mudah. Yang lebih susah itu mempertahankan cabang tersebut. Dan ini sudah saya pilih awal Abu Gaza tadi ya.
mau 2019 yang spill branding diri untuk nama Abu Gaza. Dan SBC saya 2022 hingga sekarang. Dan sebenarnya saya udah lama sih tahu SBC ya. Bahkan sebelum 2022 sudah kenal kurang lebih 2000 berapa. Tapi nyemplung kelelepnya mulai 2022. Dan saya alumni OEC 6, tadi ada OEC 7. Salam kenal gitu ya, kenal ya. Oke, next. Saya agak cepat aja ya. Saya agak cepat, nanti kalau mau diulang mungkin minta recordnya ke Pak Eko, Mas Eko gitu ya. Dan ini saya bilang tadi, ada mesin pertama saya gitu ya. Jadi aman mesin pertama dan akhirnya saya membuat unit baru. Ibaratnya kayak apa ya? Bukan dari rumah plakat tapi bagian dari rumah plakat RP Laser. Termasuk yang Amna tadi itu di Malang ya. Oke, ini mesin kedua, mesin ketiga, dan sekarang total mesin ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insya Allah. Dan semua serba nyicil. Masya Allah. Dan nyicil syariah. Meskipun vendornya dia vendor non-muslim, bisa kita edukasi bahwa akad leasing itu akad yang batil. Oke, next. Wah, ini laptop saya agak lemot ya. Sebenarnya materi sudah saya share di website saya gitu ya. Dan qadarullah saya diuji ya, saya diuji. Websitenya lagi kena hack gitu ya. Jadi nggak bisa dibuka lewat website gitu ya. Dan ini kok, ya. Ini tim saya percepat. Dan tadi judulnya nggak tahu, saya lupa ya. Tadi profit apa omset ya judulnya tadi ya. Jadi judul sini saya lebih mengatakan profit ya, bukan omset. Setuju ya Bapak Ibu ya, Mas-mas, Om Tante ya. Jadi profit meroket dengan Google Ads, bukan omset. Nah, mungkin waktu dulu sempat omset, tapi saya akan revisi sesuai dengan materi bahwa kita harus mencari profit gitu ya. Kayaknya DC ya? DC nggak ya? Oh, koneksi berarti ya. Oke, sebentar. Ternyata sempat DC. Oke, lanjut ya. Profit meroket dengan Google Ads. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu untuk pemula ya. Untuk pemula yang belum pernah main Google Ads, dan saya mohon maaf, seandainya sini ada yang expert atau ibaratnya suhu lagi menyamar jadi murid, saya lagi mohon maaf, mungkin kita bisa saling berbagi gitu ya. Jadi selama saya berkecimpung di dalam Google Ads, akhirnya saya merumuskan bahwa rumus profit inilah yang harus kita tanamkan dalam media Google Ads ini ya. Oke, pertama adalah perbaiki mindset gitu ya. Perbaiki mindset di sini adalah, ada nextnya nggak ya? Oh, ini dia. Saya lanjut lagi, R-nya registrasi akun, O-nya optimasi keyword, F-nya full setting, I-nya install materi optimasi, dan terakhir adalah tambahkan GDN dan video. Nanti akan kita spill pelan-pelan. Saya mulai dari P dulu, perbaiki mindset gitu ya. Nah, ini silahkan dibaca sendiri. Cuman yang mau saya tekankan di sini adalah di Google itu pelanggan itu yang nyari kita gitu. Saya langsung tekankan di situ aja gitu ya. Bahwa Bapak Ibu tuh lebih senang dicari atau mencari gitu. Apalagi yang jomblo di sini, mohon maaf, lebih senang mencari pasangan atau jenengan yang dicari pasangan. Nah, itu kalau jomblo. Tapi kalau dalam konteks bisnis, tadi ada yang laundry, ada yang apa aja sih tadi? Belum ada yang spill usahanya tadi ya. Itu jadi yang ingatnya laundry terus nih. Sama takoyaki mungkin ya. Pak Andre masih aktif, Andre. Ya gitu. Jenengan lebih sering mencari pelanggan atau pelanggan yang nyari jenengan. Nah gitu. Itu yang mindset awal dari Google Ads, bahwa dengan Google Ads itu kita tuh dicari gitu loh. Makanya kenapa saya justru pertanyaan saya tuh kok sedikit ya orang yang pengen nyemplung kelelep di Google Ads, padahal tuh mereka nyari kita gitu, bukan kita yang nyari pelanggan. Nah, ya mindset ya. Terus lanjut. Nah ini advertiser hilang. Jadi ke sini. Oh salah di sini. Advertiser bertugas mendatangkan lead, sedangkan closing menjadi tugas customer service. Nah ini yang perlu dibenamkan juga selaku advertiser. Jadi
kita beriklan di Google, di Meta, di Shopee itu adalah selaku advertiser untuk mendatangkan lead. Dan lead itu akan nanti koneksi dengan namanya CS. Bahkan sekelas Shopee pun, marketplace pun, kecuali yang retail ya. Kalau yang retail dia mungkin nggak pakai ya, karena langsung bisa langsung CO, check out, langsung packing dia. Cuman tetap habitnya orang Indonesia itu meskipun deskripsi sudah ada, tetap dia bertanya gitu ya. Dan ini mesti identik dengan CS gitu ya. Jadi CS harus tetap koneksi dengan advertiser. Ini mungkin nggak perlu saya panjangkan apa ya keterangan ini. Intinya itu adalah ada sosmed, ada Google Ads, ada Google, ada want atau need gitu. Jadi pastikan produk Bapak Ibu produk yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Nah, dulu saya terpatahkan bahwa dulu Google Ads itu identik dengan produk yang dibutuhkan. Nah, ternyata tidak. Bahkan saya awal-awal belajar Google Ads itu guru saya itu orang fashion. Maksudnya produknya fashion gitu. Produknya fashion yang logikanya fashion itu pakai sosmed atau Meta tadi kita menawarkan tadi mencari pelanggan. Ternyata enggak bisa kita paksakan dengan produk need tadi gitu. Contoh misal waktu itu ada distributor apa ya baju muslim termurah gitu ya. Jadi dipaksa untuk mereka mencari untuk fashion tersebut. Nah gitu. Oke, spill nah ini tadi simulasinya gitu ya. Kalau itu yang aktif itu bayarnya. Nah ini ya. Yang aktif bayarnya itu yang Google, kalau yang seller yang aktif itu sosmed. Oke, sama. Ini plus minusnya di Google Ads. Nggak perlu saya kasih tahu ya, tadi sudah spill di awal. Paling gampang adalah yang ditanamkan mereka nyari kita dan kita yang dicari oleh pelanggan. Dan algoritma Google itu baru-baru belakangan ini yang ini ya. Ini kan poin 9 ya, algoritma yang lebih stabil. Jadi zaman dulu Meta tuh sudah ketat banget. Kalau mungkin Mas Eko tahu mungkin ya karena Mas Eko praktisi juga di Meta itu. Untuk iklan di Meta gambar tidak boleh banyak tulisan, harus sekian persen. Nah, gitu ya. Itu zaman dulu Meta sudah ketat tuh untuk dalam beriklan. Nah, Google tuh masih santai, tenang gitu ya. Meskipun sudah diingatkan waktu komunitas Gapura Digital Surabaya bahwa nanti Google juga akan bakal bersih-bersih, bakal bakal memperketat aturannya, termasuk kayak pajak. Pajak dulu yang nggak ada, sekarang ada pajak. Atau kalau di Meta ada pajak nggak ya? Mas Eko? Saya lupa. Kayak pajak iklan di Google dulu nggak ada, sekarang ada. Apalagi sekarang cuma 12% ya. Di Google 10% atau 11 ya? Saya lupa, nanti saya coba datanya. Pokoknya ada pajaknya. Jadi kita deposit di Google, itu langsung kepotong pajak. Misalnya 100.000, ya berarti langsung potong pajak. Deposit yang dipakai nggak 100.000 bulan gitu ya. Terus ya siapa sih nggak kenal Google ya, masih jangkauan luas gitu ya. Kita next. Dan ini algoritma stabil dan ini adalah poin-poin yang mungkin akan bahasa asing ya, bahasa asing dan kayak US, terus history performance, CTR pun di Meta juga ada, Ads copy itu kayak brosurnya gitu ya. Terus keyword relevan. Nah, keyword ini identik dengan Google ya, meskipun sudah bergeser bahwa keyword itu berlaku untuk semua media. Aku sempat baca juga sebuah konten IG pun juga sudah mulai merambah ke keyword atau ke SEO tadi ya. Landing page pasti ya, meskipun ada yang bertanya, Pak, saya nggak punya website nih, saya nggak punya landing page, apakah bisa beriklan? Bisa gitu ya. Tapi untuk lebih powerful, lebih maksimal menggunakan landing page. CTR atau CPC, nah ini kelebihan lain adalah bayarnya per klik. Beda dengan Meta. Meta misalnya kita ngasih budget 20.000, 50.000, 100.000, ya dihabisin sama Metanya. Tapi kalau di Google sini budget kita 100.000 nih. Tapi kalau sehari ini yang ngeklik nggak anggap per kliknya 1.000 misalnya tadi ya. Kita budgetnya 100.000. Ternyata hari ini cuma 50, berarti 50 tok yang dipotong. Bukan 100.000-nya. Ya, jadi per klik tadi nggak diklik ya nggak bayar. Jadi misalnya tadi saya nyari laundry terdekat gitu ya, terus muncul loh di iklan Google-nya. Selama dia nggak ada yang ngeklik,
Nah, iklan deposit kita tuh tidak terpotong. Jadi terpotong hanya ketika diklik. Bahkan ada fitur invalid click. Invalid click itu biasanya untuk kompetitor. Untuk kompetitor yang dia sering, wah ini di kompetitor ngiklan nih, saya habisin saldonya, diklik. Nanti setengah jam diklik lagi, besok diklik lagi. Itu nanti ada fitur namanya invalid click. Nah, itu akan Google akan dikembalikan. Karena dia akan terdeteksi, wah ini orangnya main-main, nggak niat ngeklik iklannya, gitu. Nanti kelihatan. Oke, ini goalnya, tujuannya sama kayak di Meta juga. Jadi ada sales, ada lead, ada website traffic, produk gitu ya. Ada brand awareness, aplikasi. Nah, ini yang menarik nih, ada lokal. Nah, apalagi tadi laundry sama kayak produk saya juga gitu ya, atau air isi ulang gitu ya. Yang intinya yang produk lokal itu Google juga powerful, dan saya juga merasakan dahsyatnya produk lokal, misalnya seperti Gmap pertama ya. Sini kan lokal VCT maksudnya Gmap. Jadi wahai, nggak harus lokal ya, padahal produk-produk yang ibaratnya kemarin tuh saya punya peserta itu celana rok, celana apa ya, yang ibu-ibu itu loh, rok tapi celana, itu dia juga pakai Google Map juga, itu juga bagus juga gitu ya. Jadi tidak harus produk lokal pakai Gmap. Saran saya yang belum punya Gmap segera pakai Gmap ya, karena itu sangat powerful banget, meskipun sudah tidak selonggar dulu, lebih ketat yang sekarang. Banyak Gmap spammer yang sudah mulai tumbang ya. Oke, next. Kekurangannya bukan biaya, sebenarnya bukan termasuk kekurangan sebenarnya. Kita yang Google yang gratis saja dapat manfaat, apalagi Google yang berbayar gitu ya. Tapi bukan berarti Google membela yang bayar ya. Ya pasti sih. Google membela yang bayar. Tapi sama yang bayar, Google akan membela yang nanti ada di next materinya. Terus harus melakukan testing sampai melakukan winning campaign, jelas pasti. Cuman testingnya tidak se-ekstrim Meta. Saya bukan membanding-bandingkan Meta, tapi paling nggak itu karena 1, 2, 3 bulan terakhir saya juga akhirnya nyemplung juga ke Meta gitu ya. Akhirnya apa ya, produkku emang belum ketemu winningnya gitu. Beda-beda case dengan di Google Ads, karena produk pertama tadi kan produk saya kan plakat ya. Kayak contoh di reel di grup ini misalnya, saya woro-woro plakat pun kalau jenengan yang belum butuh ya nggak bakal closing gitu. Beda kalau misalnya fashion yang mungkin saya iming-iming dulu gitu ya, bisa 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 closing dengan testing tadi dan dengan sebuah konten tadi ya. Beda dengan plakat mau dipaksa gimana pun di Meta belum ketemu sampai sekarang. Menghabiskan uang tuh relatif. Kemarin itu ada temen, saya baru tahu setelah dia berapa bulan kemudian bercerita gitu ya. Jadi dia boncos gitu loh, boncos dalam artian itu dia tidak melakukan optimasi tadi, poin keberapa tadi ya. Mengoptimasi bahwa paling enggak kalau kita sudah beriklan di Google itu ada biaya di sana, paling enggak jangan sampai overload. Overload gimana ya saya? Ya paling gampang biaya iklan itu lebih besar daripada pendapatan, apalagi profit. Nah, gitu lah. Nah, dia lost control waktu itu. Saking semangatnya mungkin apa belum belum tahu celahnya di iklan Google maupun Meta gimana gitu ya. Head to head dengan sama advertiser jelas pasti ya. Malah sebenarnya bukan sebuah kurangan ya, malah saya bisa belajar dengan advertiser sebelah yang besar tadi ya. Dikuasai marketplace. Nah, ini udah beda lagi ya kalau sudah masuk ke ranah marketplace ya. Ibaratnya duitnya kayaknya unlimited mereka ya, marketplace itu ya. Bagaimana menguasain sebuah advertiser maupun yang organik SEO-nya. Nah, ini contohnya tadi. Paling atas rata-rata Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee gitu ya. Nah, ini bahkan di atas pun Bukalapak pun zaman itu ya. Sekarang pun masih juga ya. Banyak marketplace yang mesti di atas gitu. Head to head, nah ini tadi, oh nih, lagi Bukalapak di atas tadi ya. Sampono ini tahun berapa nih Sampono? Sekarang masih ada makanya. Ini baru yang kedua, 3, 4 baru yang murni toko online bukan marketplace. Nah, ini tadi sudah spill juga sama Pak Eko. Mungkin saya nggak lama-lama di sini. Khawatirnya terbius dengan gambar ini gitu ya. Intinya
kita yang produknya syariah atau muslim halal gitu ya, apalagi di SBC ada karakter, nggak tahu tadi sudah sempat dibaca belum sama Pak SEO bahwa ada produknya halal gitu ya. Masa kita mau kalah sama yang produknya non halal aja, dia bahkan syariah pun nggak mau dibilang haram, non halal, dana non halal, berikan kita masa tidak gitu ya. Apalagi tadi ya, tagline mindset tadi bahwa produk kita dicari, memaksa orang mencari produk kita, bukan kita yang mencari pelanggan. Kalau ini medianya, maksudnya tampilnya di mana aja, ini ada Google Search, Network, YouTube, Google Shopping yang tadi di atas saya kasih gambarnya. Remarketing ini retargeting bahasanya. Jadi sekali ngeklik iklan kita bakal muncul terus di di akun digital Google, terutama kayak di Play Store gitu ya. Atau mungkin kalau di Meta itu kan akunnya sosial media Facebook, IG gitu. Kalau di ini retargeting lebih ke arah ke ranahnya mereka, Gmail, YouTube gitu ya. Kalau Gmail ini lebih ramai di luar negeri ya, dari Indonesia ya. Saya juga pernah mendapat info orang SBC juga. Kalau Gmail marketing atau email marketing itu di Indonesia kurang maksimal. Lebih maksimal di luar negeri. Ini contoh Google Search, Google pencarian ya. Nah, ini tinggal ketik di Google keluar gitu. Apalagi sekarang sudah AI, Masya Allah, bisa perkembangan zaman harus bisa berlari. Terus ini contoh GDN atau Google Display Network. Ini dia muncul di portal berita atau di Play Store. Dia akan muncul kotak, gitu ya, kotak. Ya intinya bisa gambar, bisa tulisan, gitu ya. Ini kotak warna merah sama warna hijau. Ini cuma contoh ya. Kemudian Play Store. Nah ini kalau Bapak Ibu yang pakai Play Store biasanya ke akuntansi keuangan atau enggak aplikasi kayak web base yang masuk ke mobile itu bisa diiklankan di sini gitu ya. Bahkan game pun yang mungkin ada yang punya buat game langsung diiklankan juga bisa. ATM kalau kita lihat tahu gamenya sama, tinggal diduplikasi karakternya akhirnya diiklankan gitu ya untuk mendapatkan traffic. Ini shopping ad yang paling atas sendiri gitu ya. Terus dan ini nggak harus pakai marketplace ya. Kalau kita punya website yang terintegrasi dengan e-commerce, kita bisa iklan seperti itu tadi ya. Kalau di atas tadi kan jelas untuk produk lokal, Bukalapak, Shopee, kemudian nah ini kan n.com, aas.com, naik.com. Ini bisa jadi website kita kalau terintegrasi dengan e-commerce, itu bisa. Ini Gmail tadi sudah saya bilang, ini cuma contoh tampilannya. Ini YouTube, nah ini yang menarik YouTube nih ya. YouTube Ads itu yang langsung saya yang kasih menarik adalah di sini bumper ads. Jadi iklan di YouTube itu kalau kita sering lihat di YouTube kan ada iklan ya di awal atau di tengah atau di manapun itu ya bisa setting ya. Nah ini ada yang lebih ekstrim adalah bumper ads. Jadi bumper ads itu kita tuh dipaksa ngelihat iklan dan nggak boleh skip. Kalau kita nonton TV lihat iklan kan bisa ganti channelnya tuh. Nah itu zaman dulu saya lihat TV lagi iklan ganti channelnya dari RCTI ke SCTV ke Indosiar dan sampai iklan selesai balik lagi. Nah kalau di bumper ad ini kita benar-benar dipaksa nggak bisa di skip. Nah ini kalau yang mahal sih yang Discovery sebenarnya. Discovery ini biasanya brand-brand besar. Itu di YouTube halaman awal paling atas tuh. Itu jarang tuh berapa 100 juta gitu. Saya sempat spill kemarin. Di YouTube Ad, kemudian ini contoh Discovery Ads. Jadi iklannya di search-nya YouTube, dia bisa tampil. Nah ini bukan YouTube ya padahal ya. Saya ngiklan Discovery Ad, dia muncul di YouTube gitu ya. Tapi diklik nih masuknya ke website, bukan ke sebuah video gitu. Terus nah ini yang saya bilang Discovery Ad yang mahal banget tadi ya. Di halaman awal sampai berapa ratus juta atau puluh juta gitu. Dan rata-rata masih brand besar. Ini kayak ibaratnya di offline itu banner pinggir jalan yang besar. Dan ini strukturnya mungkin hampir sama kayak Meta dari awal campaign-nya, terus di sini ada ad group-nya, terus ada ads copy-nya yang bawa sendiri gitu ya. Nah ini bisa dilihat sendiri. Intinya bisa ini teknik saja sebenarnya. Kalau kebetulan contoh di sini itu contohnya ada furnitur dibagi kelompok sendiri-sendiri. Kelompok
meja sendiri, kelompok kursi sendiri gitu ya. Nanti di bawah sini grupnya bisa dipecah lagi, mau kursi plastik, kursi kayu, kursi pantai gitu. Nah ini nanti kalau masuk ke SEO mungkin lebih paham nanti ya, lebih kelompok spesifikasinya mau di kelompok seperti ini. Ini syukurnya aja. Jadi kalau soal teknis bisa kembali kembangkan mandiri. Ini at college, nggak boleh bahasa alay. Oh sini nggak ada ya. Ya intinya nanti kalau praktek ada yang bahasa alay itu caps lock semua gitu. Karena kan lebih detek dengan kata kunci, keyword gitu ya. Bahkan bahasa bombastis pun juga nggak bisa dia. Promo besar-besaran, nah, itu dia tahu dia. Dia nggak bisa. Kalau bahasa ini klasikal ya, meskipun kadang ada beberapa yang tembus. Kayak kemarin tuh sekolah, kata sekolah itu nggak bisa, ada notisnya. Sama mahar, saya nggak tahu. Saya ada produk mahar akrilik, itu ada notisnya nggak bisa. Sama kemarin seragam sekolah juga, kata sekolahnya bermasalah. Tapi nggak tahu, beberapa pun ada yang lolos. Ini saya bilang tadi alay, bombastis, dan nomor HP juga. Nggak boleh mencantumkan nomor HP di ads copy-nya. Jadi ada kolom sendiri untuk mencantumkan HP. Ini kalau pemain SEO mungkin lebih paham ya. Ini CPJ sudah, bid tadi itu lelangnya, per kliknya kita sanggup berani berapa gitu ya. GS itu skornya, dan ini yang menarik bahwa Google itu benar-benar membela yang bayar, tapi sesama yang bayar, Google akan membela yang GS-nya bagus, keyword-nya bagus. Maksudnya quality score-nya, skor untuk beriklannya. Jadi orang yang iklan abal-abal akan kalah dengan orang yang iklannya benar-benar sesuai kaidah Google Ads. Ads copy itu brosur iklan. Keyword kata kunci, ad rank itu menentukan posisi rankingnya tadi. Ranking di page 1-nya atau di halaman kedua atau di nomor 1. Maksimal 8 dia, 4 atas, 4 bawah. Impresi CTR sama kayak di Meta, impresi itu tayang, kalau CTR itu per kliknya. Persentase klik dengan impresi. Nah ini ada. Terus ini ad rank tadi posisi yang bilang ada 4 di atas, 4 di bawah. Jadi mesti 4 ya, nggak mungkin 5. Nah, makanya bahkan nggak cuma di agama Islam, Google pun juga dia pakai kaidah maksimal 4 di atas, 4 di bawah. Oke, ini sempat hilang. Nah, ini menarik nih ya. Ini kayak ibarat mall lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Ini sempat hilang, dia ngikutin IG, ternyata muncul lagi. Terus ini untuk perhitungan ad rank. Ini simulasi bahwa Google tadi sesama Google membela yang bayar, tapi sesama yang bayar Google lebih membela yang skornya bagus. Ini cuma simulasi. Ini kayaknya udah diingatkan tadi ya. Oh 11% ada ya. Ini lanjut Pak. Sisa 1, 2, 5. Masih banyak. Saya spill dikit lagi ya. Ini tinggal dikit lagi. Ini contoh bahwa Google itu sesama yang bayar, tapi dia akan lebih memilih yang apa ya, aturan main Google tuh lebih ditaati daripada budget yang tinggi gitu. Contoh seperti ini ya. Misal kalau Google tuh benar-benar membela yang uangnya banyak. Ada si A, B, C, dan D gitu ya. Budgetnya dia paling atas, ini kan $4, otomatis dia slotnya paling atas atau page 1. Nah ini tidak berlaku kalau di Google gitu ya. Meskipun uangmu banyak, nanti ada slot selanjutnya ya. Contoh seperti ini ya. Ini kan kalau benar-benar Google membela yang uangnya banyak. Tapi ternyata tidak. Kita lihat simulasinya di sini. Misalnya ada A, B, C, dan D. Si A budget dia 300. Si S skornya 10. Nah ini saya bilang tadi kan ya. Terus si B 400, si C bla 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 bla. Ini skornya. Ini skor ini adalah skor iklannya dia gitu loh. Ya. Ad rank posisinya. Kita percepat. Nah, di sini akhirnya keluar bahwa si A ini dia ranking di atas. Terpatahkan dengan yang slide di awal tadi. Bahwa kalau budgetnya yang pertama ini kan $4, dia akhirnya paling atas gitu ya. Ternyata tidak gitu. Bahkan dengan budget 300 pun dia bisa mengalahkan orang kompetitor yang budgetnya 400. Bid itu lelangnya ya. Nah, ini dia bisa di ranking 1.
Ini cost per kliknya gitu ya, CPC-nya. Nah, ini ada simulasi. Tadi kan si B ini kan budgetnya 400. Skor iklannya 5 gitu. Dia rankingnya 2. Terus dia ikut webinar malam ini. Nah, webinar malam ini belajar Google Ads gitu ya. Skornya naik. Awalnya 5. Nah, ini kan 5 jadi 8. Gimana simulasinya? Nah, akhirnya dia naik. Jadi yang si A yang awalnya di atas, turun dia si B naik ke atas. Budgetnya apa? 400, skornya 8 gitu ya. Akhirnya dia naik ke atas. Nah, pertanyaannya, lo si A ini sudah mentok 10 nih. Skor iklannya udah 10. Gimana dia mau ngalahin si B? Ya harus biddingnya dinaikin gitu. Karena udah skornya itu kalau kita sekolah itu maksimal kan 10 atau 100 gitu. Nggak ada 11, 101 nggak ada gitu. Nah, di sini ada skor yang sini. Berarti yang indikasi paling apa ya? Paling mudah bahwa salah satu tanda winning itu dengan skor tadi. Kalau versiku seperti itu ya. Oke, ini tadi tagline-nya bid tinggi atau apa ya? Budget tinggi tidak selalu menjadikan posisi tinggi, tapi QS yang baik akan berpotensi mendapatkan hasil yang lebih baik dan CPC ini per kliknya ya, biaya iklannya gitu. Oke, alhamdulillah selesai. Terakhir ini mau nonton, tergantung Mas Eko, waktunya masih ada Mas Eko atau kita lewatkan. Dan ini terakhir sebelum saya akhirin karena tadi ada spill untuk GWU, saya kasih malam ini untuk 10 orang saja yang di depan dia. Oh, Mas Eko, waktu dan tempat saya persilahkan gitu ya. Ini yang daftar GWU aja ya, saya kasih free dulu sama privat sama saya langsung terkait Google Ads ataupun bebas. Masya Allah, mantap mantap. Mantap ini, keren. Izin saya lanjutkan ya Pak ya. Monggo Mas Eko. Siap. Saya boleh share screen ya Pak? Oh ya, silakan. Di Zoom nggak bisa share dua Mas Eko ya? Khawatir nanti Pak, teman-teman bukanya yang Oh ya, beda share ya. Oh ya, monggo. Sudah saya stop kok. Kalau ada yang bertanya kan silahkan ditanya di chat atau live ya, langsung ke Mas Eko langsung. siap. Nanti kita ada sesi tanya jawab Pak Munib. Cuma sebelum sesi tanya jawab izin menyambung dari slide terakhirnya Pak Abu Gaza tadi ya tentang Oh iya. privat tadi loh. Wah, Masya Allah, privat keren ini. Teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya Ini yang tentang aktif ya, apa? hanya aktif 12.000 ini maksudnya. Yang di luar Wah, 12.000 saya beri ya. siap. Yang 12 ini ya. Oke. Kalau Di yang di grup, antara kalau yang di grup 11. 6.000 kayaknya Pak. Oh ya. Ya. Oke, izin saya share screen dulu teman-teman. Sorry. Share screen. Oke. Bisa. Ya, jadi Bapak Ibu yang penasaran atau tadi bertanya-tanya GWO dapat free apa tadi Pak? Privat Google Ads ya. GWO itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ada video teasernya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa muncul suaranya ya. Nanti kalau enggak muncul boleh komen ya. Nah, ini teasernya apa Bapak Ibu? Tentu hikmah yang terbaik bukan hikmah yang membesarkan diri kita, karena hikmah yang terbaik adalah hikmah yang membuat kita tambah dekat sama Tuhan kita. Pengusaha muslim yang hebat yang punya iman, dia melihat lapangan usahanya begitu luas.
Ya, ya jadi event GWO ini adalah event nasional ya dari SBC atau Komunitas Sukses Berkah Community. Dan alhamdulillah ini sudah tahun ke-11-nya Bapak Ibu, kita menyelenggarakan kegiatan wirausaha yang biasanya secara tren gitu ya, itu pesertanya ribuan ya. Kemarin di Jogja itu 1.000 lebih gitu ya untuk yang GWU 10. Dan insya Allah untuk yang GWU 11 ini eh, pelaksanaannya nanti di tanggal 8 sampai dengan 9 Februari 2025, lokasinya di Malang, Jawa Timur. Dan kebetulan ini sampai dengan 31 Desember sedang ada diskon ya Bapak Ibu ya, 50%. Jadi harga normalnya itu 1,5 juta di sini. Tapi karena spesial gitu ya, masa apa namanya soft launching gitu ya. Jadi kita ada diskon 50% dengan cara memasukkan kode join GWU 11. Maka nanti tiketingnya hanya 750.000. Monggo nanti Bapak Ibu yang mendaftar, selain mendapatkan benefit dari GWU sendiri, tadi juga disampaikan oleh Pak Munib atau Pak Abu Gaza, juga akan mendapatkan fasilitas privat Google Ads gitu ya. Berapa orang tadi Pak Munib? 10 orang ya? Mas. 10 ya? Masya Allah. 10. Jadi kalau 6 orang yang tadi ada di grup daftar semua, itu bisa langsung dapat kesempatan privat Google Ads bersama Pak Abu Gaza gitu ya. Karena kan tadi masih apa ya dasarnya ya Pak ya, masih basic lah ya tentang apa namanya mindset tentang tools atau ya sekilas lah tentang Google Ads. Nah mungkin kalau pengen lebih mendalami lagi bisa privat langsung dengan Pak Abu Gaza gitu kan. Dan selain itu, teman-teman, ini kami sampaikan juga pemateri yang sudah fix ya. Jadi pematerinya tadi ada 11, namun yang sekarang baru fix ada 3. Yang pertama adalah Coach Ridwan Abadi, selaku founder dari SBC, Sukses Berkah Community. Yang kedua ada Bapak Joko Wardianto, owner Kota Gede Jawari dari Jogja. Dan yang ketiga adalah ada Kang Rinaldi Anantadira, founder dari Asgar Corporation atau biasanya kita kenal dengan sebelah Asgar gitu ya. Ini juga dari Jogja. Kalau nanti 8 pemateri lainnya itu juga dari beberapa tokoh nasional juga yang selalu akan kita undang di acara GWU ini. Dan ini kalau dari chapter kerja teman-teman, jadi chapter kerja itu gabungan dari Kediri, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung, itu alhamdulillah sudah ada 29 yang mendaftar. Dan nanti kita dari teman-teman chapter kerja itu akan memfasilitasi teman-teman yang daftar ini sementara ada 20 pendaftar pertama di luar ini ya, apa namanya, di luar 16. Jadi kalau digabung berarti 36 pendaftar pertama itu akan mendapatkan free penginapan 1 malam karena acaranya kan 2 hari. Nah, jadi acara 2 hari ini teman-teman yang masuk ke dalam 36 pendaftar pertama, teman-teman nggak usah bingung mau nginap di mana gitu ya. Nanti kita fasilitasi untuk menginap di tempat yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Kira-kira siapa yang mau hadir? Boleh nih tulis di kolom komentar. Ya, tambahannya, nah ini yang tadi kita spill ke teman-teman. Insya Allah nanti di tanggal 26 Desember 2024, nanti juga ada webinar yang langsung dipandu atau dibimbing oleh Ibu Varianawati. Beliau adalah seorang ini ya, owner Pambayan Retail Group, praktisi bisnis retail selama 20 tahun lebih, dan juga mentor pengusaha retail dan sering mendampingi klien-kliennya di bisnis retail. Bahkan dia juga sudah punya brand namanya Clinic Mart yang itu memang khusus untuk mengatasi atau membantu mengobati gitu ya, mengobati bisnis-bisnis retail yang biasanya mengalami sakit dalam tanda kutip bisnisnya bermasalah gitu kan. Nah, tema yang akan kita angkat di webinar tanggal 26 Desember nanti itu adalah omsetnya gede tapi uangnya kemana gitu kan. Nah, ini seringkali dialami oleh para pengusaha gitu kan. Apalagi akhir tahun ya, momennya akhir tahun. Kayaknya tahun ini profit nih, kayaknya tahun ini omset kita naik gitu. Tapi kok uangnya kemana gitu kan. Nah, jangan-jangan ada yang bermasalah dengan bisnis kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana cara mendeteksinya, kemudian bagaimana kita bisa melangkah di 2025 itu dengan apa ya, dengan lebih powerful gitu ya, dengan lebih pastinya profit gitu kan, dan
tahu kira-kira profitnya berapa dan kemana aja gitu kan. Nah itu nanti kita sharing bareng bersama Ibu Varianewati. Untuk HTM-nya sama Bapak Ibu masih di angka 100.000. Kalau nanti eh, apa kita juga ada promo buat teman-teman yang ingin mengikuti webinar 3 kali pertemuan berikutnya secara beruntun, nanti ada spesial harga khusus untuk teman-teman yang apa ya istilahnya join member ya. Jadi langsung daftar ke 3 webinar selanjutnya itu akan ada harga khusus. Nanti info lebih lanjut akan kita sampaikan ya seperti itu di grup insya Allah. Oke, mungkin itu dulu sekilas info Bapak Ibu tentang eh, tambahan ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh yang nanti ingin daftar ke GWU 11 langsung japri saja di nomor saya gitu ya. Untuk kemudian kita akan bantu prosesnya, cara pendaftarannya seperti apa, memasukkan diskonnya seperti apa, dan klaim fasilitas tadi ya, kayak penginapan, kemudian klaim apa bimbingan privat dengan Pak Abu Gaza itu nanti bisa langsung kontak saya juga seperti itu. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, kita buka sesi tanya jawab ini sampai bebas ya. Artinya ya kita mungkin maksimal sekitar jam biasanya 2 jam ya untuk Zoom itu ya. Jadi kalau tadi jam 19.30 mungkin selesainya sekitar 21.30. Ya, tapi kalau dirasa teman-teman sudah cukup boleh untuk mengakhiri atau live dari Zoom-nya seperti itu. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu. Monggo dari Bapak Ibu silakan angkat tangannya atau raise hand. Nanti kita akan tunjuk satu persatu ya. Barangkali sudah pernah praktek atau mau praktek kok kendalanya seperti ini, boleh disampaikan dulu. Oke, siapa dulu ini yang mau bertanya? Saya buka sesi kesempatannya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya Pak Eko. Wah, boleh. Gimana? Ada yang tanya? Apa kita buka yang di Google Form, Pak? Google kok ada ya? Gua nggak buka Ada Google. tadi di Google Form. Di Google Form ada, Pak. Oke, Coba tadi ada di-share. yang tanya ke saya soal itu, Pak. Apa produknya itu bukan produk sendiri. Kira-kira masih relevan nggak ya di Google Ads ya? Bukan produk sendiri. Iya, Lebih tepatnya langsung real aja ya. Punya produk sendiri itu seperti gimana? Apakah misal kayak saya nih, saya kan produknya plakat. ya. Nah, Pak itu kan apa digital marketing ya, agensi apa Meta Ads gitu ya. Apakah saya mengiklankan Meta gitu dimaksud gitu ya? Atau kayak Pak Andre ini kan takoyaki, saya mengiklankan takoyakinya gitu ya. Maksudnya pertanyaan apakah seperti itu gitu ya? Reseller, Pak. Jadi Hah? produknya itu dia reseller. Mm-mm. Ingin Apakah bisa di Google Ads kan gitu ya? ya masih aman nggak pakai Google Ads gitu. Saya tak Aman buka sih. lagi ya Nah, pertanyaannya ya. mungkin lebih lebih spesifik ke langsung ke produk ya. Jadi kalau langsung produknya apa kayak tadi roti, takoyaki gitu ya. Itu lebih lebih enak nanti kita bedahnya. Kita bisa langsung open dashboard, langsung kita kasih case, nah itu lebih enak. Tapi kalau tadi kan masih masih terlalu luas pertanyaannya. Apakah bisa mengiklankan yang bukan produk kita atau retail tadi? Ya bisa bisa aja kalau pertanyaan seperti itu ya. Kan bisa atau tidak, bisa bisa saja gitu. Kalau tadi yang non halal aja bisa Pak Eko. Oh iya, benar. Apalagi yang tadi produk retail tadi ya. Yang jelas ada produknya gitu ya. Tadi yang contoh tadi kan nggak ada produknya tuh Pak Eko, nggak ada fisiknya. Bisa insya Allah yang gua pertanyaan seperti ya. Gue pertanyaan lagi selanjutnya. Budget minimal untuk Google Ads itu berapa sih, Pak? Mungkin teman-teman mau masuk ke situ tapi masih ragu-ragu mungkin ya. Budget minimal itu berapa ya? Kemarin itu ada yang minta 20.000. Oh, tadi kan saya bilang tadi ya. Uniknya di Google itu kalau di Meta itu kalau nggak salah $1 Pak Eko ya. Ya, $1 sekitar 12.000 ya. Kalau di 20.000, Pak. itu mungkin bisa ya. Karena dia budget itu bukan kalau di Meta jelas pasti Pak ya, pas 1% ya. Karena saya bukan praktisi. Tapi setahu saya Meta itu kalau nggak salah 1%. 1%. $1. $1. Nah, rata-rata kan mesti di Meta itu 20.000 atau 25 gitu ya. Kalau di Meta setahu saya. Tapi kalau di Google itu nggak ada. Mau 10.000 pun bisa gitu ya. Karena dia hitungannya per klik.
Bukan kayak kayak Meta kan. Meta nih saya punya uang nih 20.000 nih. Tolong sebar brosur saya. Nah, kalau di Google, misalnya saya punya uang 10.000. Google, saya punya uang 10.000 nih. Tolong iklankan website saya. Oke, saya iklankan. Nah, ketika diiklankan, iklan kita tampil gitu ya. Tapi nggak ada yang ngeklik, ya nggak berkurang gitu loh. Tinggal sekarang pertanyaan adalah per kliknya itu berapa? Nah, per kliknya itu tergantung kata kunci, tergantung produknya. Beda produk, beda beda biaya per kliknya. Tadi ada bid tadi ya, ada bid, ada biddingnya berapa. Belum tentu produk laundry dengan produk takoyaki sama-sama per kliknya 1.000 gitu ya. Tapi untuk per kliknya itu saya sempat merasakan 500 per klik gitu ya. 500 rupiah. Wah, Jadi kalau kita tadi 10.000 gitu ya, berarti berapa klik? Dua kali, 20 kali klik. Nah, gitu. Jadi, tapi saya belum pernah sih ya budget 10.000. Kan kemarin terakhir itu satu bulan yang lalu ya. Itu ada teman juga, ada klien juga itu minta, bisa nggak saya budget 20.000? Ya, bisa aja gitu. Nanti tinggal kita optimasikan di apa ya, strategi untuk mainnya di Google seperti apa. Kalau saya bilang bisa, bisa ya. 20.000, 10.000 bisa ya. Tinggal nanti kita lihat jadi kan ada kalau masih ingat tadi rumusnya gue ada profit ya, P-nya perbaiki mindset, R-nya riset. Nah, ini ada optimasi, dan situ optimasi tadi yang akan kita bedah. Meskipun budgetnya minim, tapi bisa maksimal. Ya kemarin pun juga 100.000 juga ada sih. Klien saya di Sidoarjo itu, dia awalnya karena ada algoritma tadi, algoritma Google itu. Nah, ini yang menarik Pak Eko, saya juga baru dapat ya, karena algoritma terbaru Google ini harus benar-benar upgrade benar. Jadi kalau kita budget kita tadi misalnya 100.000 ya, nah ternyata yang terbaru itu, info terbaru itu Google akan memberikan 2 kali lipatnya. Itu yang terbaru Pak Eko. Kalau di Meta kayaknya belum ya. Jadi kalau kita budget 100.000 per hari, dan ternyata realnya tuh ada orang ngeklik lebih dari 100.000 gitu ya. Maksudnya budgetnya 100.000 tuh harus misalnya per kliknya 1.000 kan berarti 100 klik. Nah, ternyata ya. ada yang ngeklik 100 lebih. Dan itu akan dibatasi maksimal sampai 2 kali lipat. Jadi jangan heran nanti ketika pas iklan Google, budgetnya 100, kok ditagih sampai 150 sampai 200 gitu. Jadi emang ada aturan rule baru, dia akan mengkalikan 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya kita budget 100.000, ya mungkin kita coba dari 50.000. Nah, jadi nanti bakal bisa kena cas 100.000. Karena yang terbaru ini emang saya cek, dan saya pun juga ngalaminnya, budgetnya akan dikalikan 2 kali lipat dari budget standar yang kita bid di dashboardnya. Jadi itu jawabannya Michael. Untuk budget, saya belum pernah sih. Belum pernah yang di bawah 20.000. Tapi kalau secara logikanya bisa 10.000, 20.000 bisa. Siapa? Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Andre ini. Ini pertanyaan juga udah udah lumayan ini. Bagaimana cara memilih kata kunci yang tepat untuk campaign Google Ads? Mungkin bisa dipraktekkan Pak. Terus riset kata kunci Pak. Aduh, saya buka dashboard berarti ini ya. Wah, harus Pak, harus. Malam ini buka-bukaan Pak. Produknya apa Pak Andre? Boleh tahu Pak Andre takoyaki nih kayaknya ya? Oh, apalah, saya coba Ya, share screen ya. Saya coba bedah. mungkin nggak harus takoyaki Pak, yang lain mungkin Pak. Monggo, monggo, monggo. Silahkan produknya apa? Saya coba share screen ulang ya. Kita coba case. Tadi case. Maksudnya kemana ya? Ini opsi. Boleh dibantu Pak Andre, produknya apa? Jadi kita Takoyaki. langsung bedah kasus. Nah, gitu ya. Ini sudah lihat layarnya saya tadi ya. Muncul, sudah muncul. Oke, Pak Andre, boleh tahu mau kita bantu produknya apa yang mau kita bantu bedah di sini? Apa produknya teman-teman ini Pak? Boleh. Boleh. Oh, Tadi kalau nggak salah ada yang produknya cendol Pak. Saya lihat tadi ada. Cendol, Iya, ada produk cendol Pak. cendol. Cendol itu minuman tuh bukan ya? Benar ya? Ya, minuman. Nah, ini ya. Ini kita coba case cendol tadi ya. Duh,
Cendol itu kan produk fashion, produk fashion. Apa tadi produk keinginan. Memang bisa di Google Ads kan gitu ya. Nah, ini yang harus dipahamkan teman-teman tadi ya. Kita coba contoh case cendol. Nah, ini kita kan arah di Google. Nah, ini kita masuk Google-nya, kemudian ketik sini, produknya langsung cendol tadi ya. Nah, ketika kita ketik cendol di sini, dan ini jangan di-enter ya. Jangan di-enter. Ini nanti ada namanya Google Suggest atau Google Sugesti atau perkirakan. Jadi nanti yang pertama, ketik produknya atau kata kuncinya. Misalnya kita contoh case ada cendol. Di sini akan banyak muncul turunan. Kalau tadi Google Suggest, ini ada turunan dari cendol tersebut. Nah, pertanyaan saya, semoga di grup ini ada orangnya, si cendol tadi ya. Apakah dia melayani semua cendol ini gitu? Cendol dawet lirik, ini lagu ya. Cendol dawet, cendol Yoshinoya, Elizabeth, Suji. Nah nih, apakah dia melayani ini semua gitu? Satu ya. Kalau tidak, jangan dipakai. Nah gitu ya. Nih tadi memilih kata kunci yang tepat. Satu pertama tadi cendol. Oke, kita pakai misalnya cendol dawet gitu ya. Kita tambah lagi sini. Cendol dawet. Lagi-lagi ini ada lirik. Nah, kita mau jualan cendol dawet makan minuman atau cendol dawet lirik tadi untuk sebuah konten. Kan enggak. Cendol Otomatis kekinian, Pak. Coba. nggak bisa gitu Pak Eko. Jadi Oh, nggak gini, bisa ya? kaidah di Google itu kan kata kunci Pak Eko. Jadi kita tahapnya dari awal dulu, dari kata cendol dulu. Terus contoh case kita spesifikkan ke dawet. Awet. Nah, setelah dawet tadi kan Pak Eko bilang kekinian, otomatis itu kan turun lagi ke K tadi. Kan kekinian pakai K tadi kan ya. Hmm. Ki. Nah, nih. Dia baru keluar. Berarti ini Hmm. yang kita pakai. Selama dia keluar, berarti itu kata kunci yang apa ya? Yang tepat. Kalau dia nggak keluar, kata cendol dawet murah. Nah, Nama nih, hmm. cendol dawet murah. Padahal logikanya, loh, siapa sih nggak pengen? Padahal cendol udah murah, tambah yang murah lagi gitu ya. Ini dia kan nggak keluar nih Pak Eko ya. Nah, kalau seperti ini tidak relevan untuk dipakai. Jadi kata murah bisa kita pakai untuk pelengkap. Karena di sini ini contoh real yang organik ya. Nanti kalau yang pakai Google Ads, dia akan muncul datanya. Nanti kita coba sekali di sini dia. Nah, sampai sini ya. Berarti kalau tadi kekinian boleh karena dia keluar di sini. Selama dia keluar di sini berarti itu kata kunci relevan. Itu bisa dipakai di SEO maupun di Google Ads. SEO bagus karena tadi organik. Kalau kita belum punya budget untuk iklan, ini bisa pakai di sini. Oke, sampai sini dawet. Kalau sudah, nanti kita bisa lanjut ke tool selanjutnya. Namanya Google Trend. Ini saya kasih yang free dulu aja ya. Nanti kalau yang berbayar, pakai apa ya masalahnya. Nanti saya coba buka dashboardnya saya deh. Khusus malam ini ya. Hanya yang aktif. Saya bantu dari sini. Google Trend. Di sini kita kasih cendol, dawet. Atau ada yang tadi, yang aktif sini tadi. Adakah tahu cendol Suji atau cendol Yoshinawa? Siapa tahu produk dia itu gitu. Oke, Oh, kita brandnya cocok Cendol Sinta, Pak. cendol apa? Nama brandnya Cendol Sinta. Sinta pakai S apa pakai C, Pak? S Sinta. Sinta. Ah, belum ada kayaknya. Berarti Cynthia nih bukan. Ini ada Cendol Cynthia Mariska. Ini kayak penyanyi deh kayaknya. Siantan, Siantar. Suji pun Suji kayaknya penyanyi juga kayaknya Suji nih. Cendol Suji Andara. Oh, ini brand kayaknya ada. Suji Blitar, nggak Blitar. Oke, tadi sampai mana tadi ya? Oh ya, ketika sudah ketemu kata kuncinya tadi di sini ya. Satu, pastikan dia keluar di Google.
Kalau sudah keluar gini pasti bisa dipakai. Tadi ya, cendol dawet murah, cendol murah semua keluar. Berarti emang nggak ada yang nyari cendol dawet, cendol dawet murah dicari. Mungkin cendol dawet ini terdekat pasti. Nah, manis, nggak ada. Nah, pokoknya itu ya. Ini intinya selama dia keluar itu ya katanya tepat. Terus kedua, pakai Google Trend. Ini jangan lupa Indonesia. Ini bisa kita ganti setahun. Nah, saya penasaran di sini. Suji tadi ya. Nah, di sini tuh setelah kita muncul data di sini, kita pakai tool selanjutnya pakai Google Trend. Lagi-lagi ini tool gratis bawaannya Google ya. Setelah dia tampil di sini, kita bisa pakai Google Trend dan pastikan grafik ini ada. Syukur-syukur grafiknya naik ke atas. Atau kita coba 5 tahun terakhir. Nah, ini turun. Ini sempat tinggi di tahun 2020. Ya, berarti trennya cendol dawet itu sudah turun untuk kategori dicari, gitu ya. Trennya sudah turun untuk 5 tahun terakhir ya. Ini sempat boomingnya di 2020. Nah, ini berarti PR-nya harus apa istilahnya ya, mempertahankan cendol dawet agar tetap dicari berarti ini. Karena emang trafficnya turun dia, sempat tinggi. Nanti yang menarik itu adalah kita bagaimana mencari sebuah kata kunci tadi biar naik trennya naik ke atas gitu ya. Nah, bisa jadi channel dawet itu kan langsung produk. Kita bisa jadi nanti kalau di rumus kata kunci di SEO di Google tuh ada namanya persamaan. Kita bisa cari tuh. Oke, untuk kata cendol dawet sendiri trennya turun nih. Nah, kita bisa cari persamaan cendol dawet itu yang trennya bisa naik itu apa. Misal itu minuman kekinian gitu ya. Misal gitu ya. Nah, itu ternyata ini kan termasuk kategori minuman gitu ya. Minuman viral, nah, misalnya gitu ya. Nah, itu kita angkat. Asumsi minuman viral tadi naik gitu naik ke atas. Jadi nanti kan ketika orang cari minuman viral yang keluar cendol atau apa tadi minuman apa ya, pokoknya persamaan lah, persamaan dari cendol dawet ini yang bisa kita lihat trennya naik. Terus kemudian kedua tadi ada suji, cendol suji, cendol suji, cendol suji. Saya baru tahu. Nggak ada datanya, kita ganti 12. Nah, ini datanya sempat nongol dikit nih, sempat hilang. Berarti ini nggak bisa dipakai, meskipun dia keluar ya. Berarti datanya ini ada batas data berapa ya, saya lupa. Jadi meskipun keluar, tapi grafiknya nggak ada. Nah, ini jangan dipakai, kurang relevan. Nah, jadi tetap kita pakai yang muncul ada datanya. Coba kita pakai cendol terdekat. Cendol terdekat. Nah, ini datanya. Ini kita pakai. Meskipun sini keluar, tapi dia nggak ada datanya, jangan dipakai. Terus terakhir adalah GKP. GKP itu Google Keyword Planner, itu bawaannya Google langsung ya. Jadi di sana tuh nanti ada apa ya namanya AVGmon, Avredmon, itu akan lebih detail lagi. Jadi kalau ini tadi tampil Soges, Sages, ini tadi by grafik, nanti ada GKP. Atau coba pakai Semrush kayaknya ya, itu bisa keluar nih. Jadi nanti di aplikasi GKP tadi, Semrush ini pihak ketiga ya. Kalau GKP itu sama Google Trend langsung bawaannya Google langsung. Semoga di sini keluar. Saya lama nggak pakai ini. Jadi nanti saya bilang tadi AVGmon, Avredmon itu adalah nilainya berapa sih ini? Yang nyari cendol dawet dalam 1 bulan itu berapa orang, berapa kali? Aduh, pakai login ternyata.
Dan itu yang dianjurkan tuh kalau nggak salah di angka 300. 300 apa 100? 300 kayaknya ya. 300 per bulan, jadi asumsi dia per hari 10. Itu angka minimal untuk kata kunci yang relevan kita pakai untuk diiklankan Google kan. Oke, sambil nunggu ini nah ini apa? Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi terkait masih ini ya kata kunci ya. Sebelum kita beralih ke yang lain. Nah, ini contoh ini kayaknya 6.600. Ya betul. Nah, ini dia. Ini average di sini adalah berarti yang mencari kata kunci ini sebanyak 6.600 selama 1 bulan. Nah, tinggal dibagikan aja per hari berapa. Nah, pastikan kata kunci ini tuh di angka 300 minimal. Ini kan ribu ya. Nah, contoh ini. Apa beda cendol dan dawet? Volumenya kan 210. Tapi ini kan konteksnya bukan kata kunci apa ya? Bukan kata kunci buying keyword bahasanya gitu ya. Bukan untuk jualan, tapi untuk ke arah artikel atau untuk SEO. Nah, jadi kalau jenengan tadi jualan cendol dawet masuk ke ranahnya website, nah ini dipakai. Kata ini dipakai untuk mendongkrak produk jenengan atau lebih bisa kalau di sosmed itu konten kreator. Nah, kontennya dipakai untuk channel tadi. Apa beda channel dawet? Apa beda channel dawet? Apa itu channel dawet? Siapa pencipta lagu cendol dawet? Meskipun ini bukan minuman ya, ini kan lebih ke lagu ya. Tapi ini dipakai untuk konten kita. Oke, insya Allah itu Mas Eko Siap, untuk siap. pertanyaan bagaimana cara memilih kata kunci ini. Sebenarnya kalau bahas kata keyword pun bisa sampai 2 hari Pak. Iya, benar. Benar, Terima Ya, kasih. hanya kata kunci aja. Karena itu basic banget, dasar banget. Jenengan mau main Google Ads tapi kata kuncinya masih bukan abal-abal ya. Mindset untuk kata kunci ini belum bisa gitu. Belum bisa matang, akhirnya tadi bisa loss gitu ya, bisa sampai kemarin sampai over 3 juta gitu. Monggo, siap, selanjutnya. siap. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Arda. Apa beda Google sama Meta untuk hitungan budgetnya? Dulu Meta saya pernah 150 ribuan seminggu, tapi sekarang 250 sampai 270 ribu seminggu, Pak. Ini berarti meta nih ya. Bentar, saya hitung dulu. Saya bukan praktisi meta, tapi harus tahu. Jadi Bapak Ibu kalau boleh saya sarankan ya, meskipun kita itu bukan expert di bidangnya, maksudnya di bidang meta, di bidang Google, minimal tuh kita tuh paham gitu. Jadi ketika kita punya tim, jangan sampai dibodohin timnya gitu. Oh Pak, ini iklannya kurang banyak Mas saldonya Pak. Nah gitu misalnya ya. 150 dibagi 7. Ya gitu ya. Nah, berarti kan budgetnya 21, ya, tetap hitung $1. Tapi sekarang 250 sampai 200, kita ambil perkecil aja 250 dibagi 7. Jadi 35 ya. Nah, ini saya jawab bedanya Google sama Meta untuk budget. Nah, tadi sudah saya jawab kalau nggak salah tadi ya. Jadi bedanya untuk sisi budget, kalau di Meta, misal kita budget 150.000 seminggu, atau tadi lebih tepatnya tadi 21.000 tadi ya, 21.000 per hari. Nah, kalau di Meta tadi kita 150.000 seminggu ya udah dia dihabisin. Misalnya tadi per hari 21 dihabisin langsung disebar gitu. Nah, sedangkan di Google misalnya tadi budgetnya 21.000 per hari gitu ya. Karena Google itu dia pakai metode CPC, cost per click. Nah, per klik untuk kata cendol sendiri ini itu ada. Coba klik sini ada nggak ya? CPC-nya kayaknya nggak keluar di sini. Nggak ada biayanya.
harus masuk ke ini. Ini nih, oh ini 0 dolar ya. Ini nih CPC ini. Nanti kalau kita masuk ke dashboardnya Google bisa keluar. Jadi nanti misal 1000 tadi ya. Untuk kata kunci cendol ini, cendol dawet ini 1000 per klik. Nah, tadi kita berarti 21.000 tuh. Otomatis satu hari dijatah Google 21 klik. Bukan 21 orang ya, tapi 21. Jadi orang pertama ngetik cendol dawet, keluar diklik 1, potong 1000 gitu ya. Nah, itu dalam sehari misal 21 klik, iklan ke 22, maksudnya orang ke 22 yang nyari cendol dawet, iklan itu sudah nggak tampil. Beda kalau kebalikannya. Tadi yang ternyata sehari ini cuma 10 nih, yang nyari channel dulu cuma 10 gitu ya. Nah, otomatis yang kepotongan cuma 10 kali 1000 cuma 10.000. Masih ada space sisanya. Dan itu nggak kepotong saldo 21.000 tadi. Tapi kalau di Meta ya harus habis 21.000 tadi. Nah, insya Allah kayak gitu. Nanti kalau salah, monggo nanti Mas Eko bisa menambahkan terkait tadi ya. Itu Mas Arda. Tadi mau 150 atau 250 itu tergantung budget kita ya. Karena emang 20.000 pun masih bisa. Baru 1 bulan yang lalu, mantan tim saya ngiklan e-book dengan budget 20.000 untuk skala Indonesia. Dan masih closing. Masih bisa closing. Kalau saya lebih menyarankan di Meta tuh jangan main-main sama konten. Harus totalitas di konten. Di Meta. Mungkin itu Mas Eko jawaban terkait Pak Arda tadi ya. Arda ini Siap, kalau salah siap. Ya, Gue lanjut. lanjut Pak. Ini kalau untuk, nah ini dari Bandung ini, Pak Wahyu sama Bu Preti. Kalau untuk jangkauan Google Ads itu lebih luas nggak? Wah, luas banget. Ini mungkin bisa lebih spesifik ya. Maksudnya, tadi kan sudah ada slide-nya juga tadi, bahwa salah satu kelebihan iklan di Google adalah jangkauannya luas. Nah, mungkin maksudnya nggak luas tuh gimana ya? Bahkan dunia pun bisa gitu loh. Kita ngincer ekspor impor tadi ya. Kayak contoh case itu adalah misal Malaysia. Kita jualan fashion di Malaysia gitu. Itu bisa gitu. Tinggal tadi pahami kata kuncinya. Ini cendol cinta aja ya. Cendol cinta apa nih? Saya malah baca cendol cinta. Jadi tadi kita mau target ke Malaysia jualan jilbab. Nah, kata jilbab di Malaysia itu kalau nggak salah kan tudung. Ya bener nggak ya? Saya lupa. Pokoknya bahasa Malaysia jilbab itu tudung. Nah, kita tinggal sesuaikan kata kunci kita di Malaysia tadi. Itu bisa. Jadi ya, kalau saya bilang jangkauan Google itu luas nggak? Luas banget. Bahkan dunia gitu. Tinggal pahami kata kunci. Kemarin juga saya dapat juga klien dari Bali. Dia pakai bahasa bahasa dunia, bahasa Prancis, bahasa Mandarin ya bisa gitu. Dia kalau nggak salah apa ya kayak pokoknya ngangkat produk Indonesia kok pokoknya. Ngangkat produk Indonesia, furnitur kayak gazebo itu diangkat di luar di luar negeri. Ya kita harus tahu kata gazebo di luar negeri itu identik dengan kata apa. Jadi kok saya bilang luas banget Pak. Apa itu Wahyu dan Preti ini yang kopel tuh bukan, Nah, betul. atau mungkin lebih langsung ke produknya aja Pak Bu, jadi bisa langsung kayak seperti cendol dawet barusan ini. Ultimate Drink. Gimana? Produknya Ultimate Drink. Drink itu kan brandnya. Saya Oh nggak ngerti iya, itu. Coba langsung ke produknya apa. Itu bisa. Kalau itu kan lebih ke arah ke brand. Ultimate Drink itu brand. minuman kesehatan, Pak. Minuman Oh kesehatan. ya, minuman herbal. Minuman. Ini tampilan saya gambarnya apa ya? Masih Semras. Oh, bukan. Sudah saya ganti. Ini sudah keluar nih. Yang GKP tadi. Saya merasa tadi kan pihak ketiga ya. Ya, Caranya ganti gimana? Top share. Share. Ini sekarang tampilannya apa Pak?
Nah, ini masuk GKP, Pak. Wah, oh baik kok berarti. Nah, ini contoh ya. Ini contoh bedanya sama SEMrush. Kalau SEMrush ini kan pihak ketiga ya. SEMrush pihak ketiga. Kalau GKP itu langsung murni bawaannya Google, sama halnya Google Trend. Bukan Google Trend versi gratis, ini versi bayar. Jadi GKP ini akan keluar datanya kalau kita beriklan. Kalau kita nggak iklan, datanya nggak keluar. Ini contoh ya, minuman herbal. Minuman herbal di sini average moodnya 2500. Ini bagus, sangat-sangat bagus sekali. Dan beatnya, wah, beatnya belum ada yang main nih kayaknya. Nggak keluar di sini beatnya. Kalau di sini ramuan penurun berat badan, beatnya dia 1400 per klik. Ini saya bilang tadi, beda kata kunci akan beda per kliknya. Tadi sini kan nggak keluar ya, kalau di Semrush tadi. Ini harusnya di sini, karena memang di bawah $1 otomatis ditulis 0 di sini untuk kata cendol. Nah, kalau di sini yang untuk ramuan penurun berat badan, Tambah average instan, mood Pak. gimana? Minuman herbal instan. Instan. Oh, ada instannya. Nah, lagi-lagi kita dari awal dulu Pak Eko. Dari sini dulu tadi. Minuman herbal instan. Nah, ini ada. Oke, berarti ada. Kita coba di sini sekarang. Ini saya lanjutkan lagi tadi ya. 720 berarti ini bagus. Mau saya bilang tadi masa 300. Pastikan average bunyi di angka 300. Nih, kompetisinya tinggi. Lebih rendah dari ini malah. Karena ini kata kunci umum ya. Kata kunci umum itu nanti bocornya adalah orang, kita kan niatnya jualan nih, jualan minuman herbal. Tapi karena kata kunci ini kata kunci umum, otomatis orang bisa jadi cara membuat minuman herbal, gitu. Terus apalagi, ya intinya bukan untuk jualan lah. Makanya di sini kenapa kompetisinya low dan tinggi pencarian daripada yang ini. Yang beda lagi. Ramuan penurun berat badan. Tadi instan, kita coba instan. Minuman instan. Bukan saset, beda ya. Nah, ini cuma 30 nih. 30 bukan berarti apa? Bukan berarti tidak diiklankan. Ada yang nyari, berarti kalau 30 per bulan, berarti kan sehari minimal satu nih. Dengan beatnya belum keluar. Nah, beat ini belum keluar, bisa jadi kita bisa bisa sampai 500 per iklannya. Karena berarti nah, ini kompetisi kan masih medium. Ini bisa dipakai. Minuman herbal instan. Sekarang kita coba di sini misalnya. Instan. Nah, di sini belum ada iklan. Saya nggak tahu, dicoba di HP masing-masing, di laptop masing-masing dengan kata kunci minuman herbal instan. Dan salah satu ciri kompetitor berat itu adalah ketika ketik kata kunci ini, dia akan langsung muncul iklan di atas maupun di bawah. Nah, itu berarti salah satu indikasi kompetisinya berat. Kita coba tadi sama dengan high dia. High sudah ada beatnya, sudah kelihatan 1400. Nggak ada beatnya. Atau coba di laptop HP masing-masing. Ramuan penurunan berat badannya apakah sudah ada iklan? Nah, dan bisa jadi ya. Ini kan saya pakai desktop. Sampai halaman ketiga pun nggak ada ya. Bisa jadi emang nggak ada yang iklan, atau ada fitur di Google itu sama kayak Meta. Ada membatasi device. Jadi kita mengiklan di Google hanya untuk device yang mobile. Mobile itu misalnya HP. Jadi orang yang nyari iklan ini tadi, ini kan harusnya ada datanya. Kompetitornya tinggi, bitnya 1400, tapi kok nggak keluar di sini. Nah, bisa jadi yang iklan tadi itu pinter. Dia lebih langsung tembak ke mobile. Jadi akhirnya iklannya nggak datang. Itu bisa disetting. Oke, insya Allah itu. Tadi benar nggak jawabannya ya? Jadi pertanyaan apa tadi Pak Eko? Jangkauannya, Pak, luas Jangkauan luas. apa tidak? Oh ya, jangkauan luas ya tadi sudah tadi ya. Yang tadi contoh yang ke Malaysia, ke luar negeri tadi.
Ini cuma saya tambahkan untuk tampilan GKP-nya langsung bawa real dari Google. Ini forecast juga ada juga sih forecast di sini. Forecast di sini adalah forecast itu apa ya bahasa Indonesia? Forecast itu perkiraan. Jadi kalau kita menembak kata kunci ini tadi nanti akan ditampilkan estimasinya budgetnya berapa. Kok nggak keluar? Ini nyambung nih sama statementnya Mas Fahmi kayak. Laundry naik kayaknya Pak ya. Musim hujan soalnya Pak. Laundry 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 Oh ya benar nih. Ini kan lagi agak naik. Tapi paling Musim tinggi hujan ini Pak. bulan April nih. Bulan April kenapa bisa tinggi nih? Mungkin yang praktisi laundry lebih tahu. Atau kita coba 5 tahun terakhir. Kenapa kok bulan apa nih? Bulan April kok dia tinggi? Lebaran kan, Lebaran. Mudik, mudik. Lebaran emangnya. Nanti kelihatan loh sih. Nah ini nih. Ini April 2024. Terus ini tinggi lagi. Oh April juga nih. 2023. Oh Mei. April, Mei. Lebaran. Iya tak beneran tak? Ya walam nih. Wah ini udah kebaca nih. Maksudnya tuh ini loh. Mei, ini Desember. Ini April. Ini April akhirnya kita. Nah ini serunya di Google Trend ini akhirnya kita bisa tahu. Jadi persiapan di bulan April nih harus benar-benar bakar duit. Bakar duit itu Oh, apa ya? Momen siapin bahwa operasional. mencari laundry itu tinggi gitu loh. Jangan dihilangkan kesempatannya. Sama halnya kayak ini kan mau lebaran ya. Kita mau lebaran, produk misalnya kayak kue lebaran, terus sarung. Nah, itu yang produk retail tuh stoknya jangan dibatasin gitu. Apalagi sudah punya data kayak gini ya. Kalau nanti ada data dari Kembu apa ya, dari pekan depan tadi ya. Opsinya tinggi, uangnya kemana gitu ya. Nah, itu kalau saya jawab sekarang bisa jadi larinya ke barang. Gitu. Nah, ini kita harus siap-siap dari awal gitu. Jangan sampai telat baru bulan depan baru kita mulai stok. Nah, stoknya dari sekarang karena datanya udah real jelas bahwa yang mencari laundry terdekat di bulan April ini 3 tahun terakhir tinggi banget. Terlepas ini kalau emang ini lebaran ya, lebaran berarti harus dengan ngiklan Pak. Pak siapa? Pak Laundry ya, ini laundry terdekat di bulan April tinggi. Kalau emang ini lebaran loh ya, 5 April lebaran berarti itu yang Kalau harus laundrynya khusus Pak, laundry sepatu Pak. ya mau dicoba. Ini kan contoh yang dalam benakku terdekat. Jadi saya pikir laundry sepatu. Iya. Tadi Pak Kris itu laundry sepatu Oh, usahanya. khusus untuk itu. Nah ini berarti lagi-lagi kata kunci. Laundry terdekat ini kan kata kunci umum. Nah laundry sepatu ini lebih khusus spesifik. Kita coba terus dan terakhir. Ya tetap tinggi ya karena dia kata kunci umum ya. Tapi sini datanya ada. Dia muncul yang warna hijau. Nih. Sekarang kita coba langsung ke GKP-nya. Kalau di sini laundry terdekat keluar ya. Ini sih kalau dari sini sih dibaca meningkat 4% untuk November ini. Nah, ini 5.500. Tadi yang instan tadi berapa? 720 yang minuman herbal. Nah, bidnya sudah 3.000 nih. 1.500 sampai 3.000. Bidding CPC-nya untuk kata kunci laundry. Kita coba laundry sepatu. 18.000. Ya, logikanya bisa lah. Memang naik nih. Kayaknya naik. Di sini kan nggak bisa kelihatan ya. Gimana di sini untuk sepatu ya. Meskipun sini juga kelihatan naik di sini ya. Kalau kita coba ganti 30 hari. Nah, ini ya. Awalnya hilang.
stabil ya. Nah ini naik nih, tahun di terdekat nih, tuh naik nih. Ini bagus nih, tapi jangan hilangkan kesempatan bangsa kita. Tapi ini kan tahun di terdekat kan Indonesia ya. Indonesia nanti kita bisa spill kota-kotanya dari mana. Yang tadi untuk sepatu, ini naik untuk bitnya 4.000, lebih tinggi ya daripada terdekatnya malah 1.000 sampai 4.000. Tapi kompetisinya masih rendah, belum banyak yang main lagi. Oke, ada lagi Mas Eko, Pak Eko, tolong Ya, jawab kata boleh Pak. kunci Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi untuk menemukan atau saya kata. bacakan yang di form tadi apa ya? Ya, monggo Mas Eko. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lulus Rohmawati. Ya, Bagaimana cara pemula merintis bisnis di zaman yang serba digital, Pak? Umum ini, Pak. pemula. Berarti ini nggak ada hubungan sama Google ya. Saya coba akan hubungkan dengan Google. Untuk pemula merintis di era Bisnis di digital. zaman di era digital. Hmm, action. Ini kayak kemarin materi KIB kayaknya Mas Iwa ya. Oh ini, bagaimana cara pemula merintis bisnis di zaman era ini kayaknya Nyonya aku lebih bisa menjawab ini kayaknya dia. Karena dia barusan nyemplung di dunia bisnis. Intinya action Bu. Tadi Bu bener ya. Intinya action, jangan terlalu banyak katanya-katanya. Jadi untuk merintis bisnis itu to do it, just do it, action. Insya Allah itu action itu bisa action offline, action online. Intinya harus action dan jangan lupa cari pendamping. Pendamping itu maksudnya apa Mas Eko ya? Ya, mungkin kalau beliaunya masih hadir ini boleh cerita nih produknya apa nih, biar kita langsung Nah, itu spesifik ya, dia Pak ya. tuh. Makanya kalau langsung produk itu lebih enak gitu loh, lebih bisa bantu gitu ya. Iya. Ini penting banget gitu ya. Nah, siapa tahu pendamping tuh gimana ya maksudnya ya? Temen gitu, tutor. Nah, tuh nyonya nyepil tutor atau mentor atau coach yang tertinggi tadi ya. Minimal komunitas lah minimal untuk pemula. Monggo kalau yang bertanya ada bisa di-spill Boleh nih pertanyaannya pertanyaannya, produknya apa apa atau jasanya apa, atau barangkali hal apa bisa yang ada kita di langsung bedah strategi digital marketingnya ya, Pak ya. tip Kalau nama karena brandnya ini Pau Fresh. Tapi apa ya Pau Fresh ini? Alpes Pau Fresh, Pau Fresh. oh, wow. Saya coba setting aja sekarang eh, jadi track progress wow wow Oh ini Pak, sayuran hidroponik dan melon hidroponik. sayuran hidroponik dan berarti Munculnya Detol sayuran itu ya, Pak. kenapa Munculnya Detol. nggak tahu nih apa dia tuh. Pro Fresh Wow. Pak, soalnya. Oh tipe ya tipe wow fresh ini brand ya. Ya, nama brand. Kan Produknya sayuran populer hidroponik dan melon hidroponik. oh, ya. Berarti emang belum terindeks di Google wow wow fresh jadi oke, jadi ini kan pemula nih, pemula merintis bisnis di zaman serba digital yang mana produknya adalah sayuran hidroponik dan melon hidroponik. Jadi ya tetap action. Nah, cuman actionnya itu by data itu lebih enak. Contoh nih ya, ini sudah ada hadir nih sayuran hidroponik dengan sayuran melon. Langsung kita tes. Dan lagi-lagi saya lebih enak pastikan produk Anda itu dicari, bukan kita yang mencari pelanggan. Nah, contohnya ya, sayuran hidroponik. Dari sayuran dulu deh. Sayuran di sini sayuran hijau untuk diet. Sayuran ini luas ya. Sayuran yang apa nih? Sayuran hidroponik itu kan
umum. Kayak tadi sama kayak laundry. Laundry terdekat tuh kata kunci umum, spesifiknya laundry sepatu atau spesifik. Lada, Pak. Nah, ini muncul. Selama muncul berarti bagus. Nah, bagus, tinggal kita cek di sini. Kita coba dari dulu ya, dari kata umum dulu. Tadi hidroponik sudah muncul, udah bagus. Berarti yang nyari itu ada gitu. Selada pun juga ada. Selada juga ada. Muncul, berarti udah bagus. Terus sekarang tiba-tiba melon. 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 Nah, melon. Nah, ini Pak. Untuk melon tuh ada melon golden, intanon, melon kuning. Nah, ini apakah? Nah, ini udah muncul juga nih. Bagus berarti. Hidroponik. Nah, ini melonnya melon yang mana nih? Intanon. Oh ini. Nah, ini berarti udah bagus. Melon hidroponik udah kena, melon intanonnya udah kena. Berarti produk jaringan dicari. Sudah nggak perlu mengedukasi. Nah, jadi ada beberapa ya. Ada beberapa case itu produknya harus diedukasi dulu. Dulu saya produk fashion itu eh, kecantikan. Kecantikan dia itu ownernya menggebu-gebu di Meta dan itu wajar dan bener. Dia untuk produk baru atau enggak langsung kita coba contoh langsung ya. Melon intan ini menarik. Intanon. Coba di sini langsung. Dan ini nggak mungkin 5 tahun terakhir keluar nih. Intanon. Intan. Nah, intanon ini pakai H apa nggak pakai H, Pak? Karena itu berdampak banget ya. Intanon yang pakai H sama A. Kalau versinya Google itu pakai H. Diketik di sini tidak pakai H. Nah, kita coba nih warna abu-abu. Warna apa? Saya close aja. Saya close dulu aja. Ini bisa benchmark ya. Jadi kalau saya disuruh milih nih, saya investor ke cendol, ke laundry, apa ke melon nih. Nah, ini bisa dibenchmark ke sini nih. Untuk ranah digital ya. Lifestyle digital. Wah, ini bagus nih, Pak. Tapi langsung hilang nih. Ini 30 hari terakhir. Kita coba tes 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Masih naik turun. Karena ini mungkin konteksnya musiman ya. Karena masih musiman, jadi tidak stabil. Maksudnya melon itu kan kayak buah durian kan. Ini 5 tahun terakhir Pak. Nah ini bagus berarti. Maksudnya dari yang belum ada menjadi ada. Beda sama kayak tadi laundry. Tadi apa ya? Cendol ya? Cendol Cendol. dawet yang 2020 sempat tinggi banget. Terus turun. Nah ini berarti ada kemungkinan prediksi bakal meningkat untuk melon intanon ini gitu. Dan dulu belum tentu ini tuh keluar melon intanon nih. Baru keluar di bulan 2022 November. Kalau saya simpulkan ini prospek banget Pak, masih besar peluang untuk mengawali di dunia digital gitu ya. Atau kita bisa benchmark nih melon intanon dengan sayur selada. Sayuran selada tadi apa? Sayur selada. Ini ya sayur atau mungkin selada hidroponik ya, selada hidroponik. Nah ini muncul nih, kita benchmark ya. Melon intanon ini sudah pasti hidroponik berarti Pak ya, atau perlu ditambah ada melon intanon yang tidak hidroponik. Nah contoh gitu ya. Kalau ini kan selada kan ada selada yang non hidroponik sama hidroponik. Nah nih case langsung nih. Nah tadi kan maksudnya gini, melon intanon ini adakah yang tidak hidroponik? Nah gitu loh. Kita coba contoh ya, melon intanon. Oh ini juga keluar. Nah coba kita coba ya. Kita bandingkan sesama hidroponiknya. Kalau secara suku kata harusnya menang yang selada, karena dia sebuah suku kata. Nah ya kan bener kan ya. Di sini kembali lagi saya bilang tadi, misalnya saya seorang investor nih, ada 2 produk nih antara melon dengan selada. Mana yang saya pilih?
Ini kita hapus hidroponik dulu aja ya, karena datanya kalah. Bisa jadi suku katanya. Nah, berarti saya lebih milih seladanya, Pak. Misal saya investor nih, saya mau mau ditawari produk antara selada dengan melon. Nah, saya lebih milih selada karena datanya ada. Meskipun sini naik turun gitu ya, paling paling nggak lebih tinggi daripada melon. Ini maksudnya. Meskipun turun. Nah, gitu, Pak. Nanti kalau mau langsung lebih real lagi pakai ini tadi. Langsung keluar angkanya, profitnya berapa gitu. So, cuman kok apa untuk sayuran ini hidroponik apakah bisa di online kan? Maksudnya kirim online, kirim jarak jauh gitu loh, Pak. Kalau nggak bisa kan berarti sama kayak laundry, harus kota tertentu. Nah, ini nggak mau keluar, kemungkinan kena, oh keluar nih keluar. Alhamdulillah. Nah, ini Pak, udah 4.000 dia pergi. Tapi bisa sampai 300 nih. Masih ada peluang di 300 rupiah. Nah, kalau saya bagus. Ini kalau nggak percaya kita coba bandingkan sama Melon. Nah, atau ini tadi nih, kalau nggak percaya tadi, apakah Intanon tuh pakai H atau tidak? Tuh, nggak keluar kan ya katanya. Tuh, ada dikit. Berarti Intanon pakai H, Pak. Untuk katakannya sensitif banget ya. Nah, tinggi padahal ya. 1.600. Nah, saya lebih percaya data ini, Pak, daripada datanya ini. Meskipun di sini selada lebih tinggi ya. Nah, smart melon Intanonnya lebih rendah. Nah, sekarang kita baca langsung, ini data real. Nah, berarti kalau saya ini saya banting setir ke melon Intanon. Tapi ini masih rendah loh Pak. Wah ini peluang Pak nih Pak. Pencarinya tinggi, kompetisinya tinggi, bidnya masih 9.000. Waduh. Ayo Pak, saya bantu Pak dari sini Pak. Ini kayaknya prospek nih. Tapi nggak tahu, apakah melon Intanon itu musiman? Misalnya saat ini tuh apakah lagi musim gitu? Kita coba beberapa hari terakhir. Naik-naik nih Pak. Bulan selada itu. Oke gitu, insya Allah. Jadi banyak produk baru yang dapat insight nih. Nah, monggo Pak, kita bisa sinergi. Wah, mantap Gimana? ini. Kita menemukan peluang ya, Pak ya. Iya, ini peluang lumayan loh. Ini lagi menjalar naik nih kalau saya prediksi nih kan. Saya juga baru tahu ini melon Intanon tadi. Biasanya melon ya melelon gitu ya, Pak ya. Ini ada jenisnya Intanon. Insya Allah. Keren. Melon hidroponik itu kan dia umum. Maksudnya itu kata kunci umum. Hidroponik tinggi. Oke, lanjut lagi Pak Eko. Ya, Nanti siap. kita Insya Allah pertanyaan sudah selesai semua, Pak. sudah Mau selesai alhamdulillah. iya, kalau Kita kira lagi. dari Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan, boleh. Tapi kalau sudah tidak ada, ya kita akhiri, Pak, untuk webinar pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement, Pak, dari Pak Abu Gaza. Musiknya apa ya? Hmm, nggak ada kata gratis gitu ya. Meskipun ada apa ya organik, itu tetap ada biaya tenaga Bapak Ibu. Jadi selama ada budget untuk beriklan, lebih baik pakai budget gitu ya. Emang tenaganya dipakai yang lain. Atau tagline-nya apa tadi itu. Terus sama Oke, jaga komunitas. Ya, maksudnya jaga komunitas itu kalau emang pengusaha apa seorang pengusaha ya carilah lingkup komunitas Anda, lingkup sesama komunitas pengusaha gitu. Seperti yang tadi apalagi yang pemula tadi ya minimal ya kayak penjual parfum kena wanginya gitu. Jadi kalau memang mau pengusaha ya
gabung sama komunitas pengusaha. Oke, soal gitu Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Abu Gaza atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Dan teman-teman semua yang hari ini hadir juga Masya Allah luar biasa atensinya ya sampai jam 21.27 nih. Ini kalau di tempat lain mungkin lagi nobar ini Pak, nobar timnas ini. Iya. Jadi kita malah webinar ini. Kita malah webinar, Masya Allah. Semoga ilmu yang dipelajari oleh Bapak Ibu hari ini atau malam hari ini, semoga juga menjadi berkah. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi gerbang ya untuk menaikkan atau melejitkan profit ya Pak ya, tadi yang disampaikan. Insya Allah kalau nanti mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh kita ngobrol-ngobrol di grup. Dan titip pesan nanti kami ada link evaluasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita kirimkan di grup. Mohon izin nanti untuk dibantu mengisi Google Form-nya supaya kita bisa apa ya mengetahui kira-kira apa yang mungkin bisa kita perbaiki saran kritikannya gitu ya supaya nanti kita pelaksananya jauh lebih maksimal lagi, lebih powerful lagi. Insya Allah itu dari kami. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin kita tutup untuk sesi webinar kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.